doa ya untuk para pelapor yang sudah berharap itu akan, karena itu pun nanti akan menjadi catatan bagi kepolisian. Simple soal ijazah. Jika Jokowi menunjukkan ijazah asli, case close, tutup kasus. Dalam pengalaman saya sebagai seorang profesional di dunia media dan jurnalis, yang namanya tema atau isu soal ijazah itu yang paling panjang itu. Ini soal ijazah Pak Jokowi. Saya sendiri, Bang Andi, itu saya kerja dulu itu enggak pakai ijazah. Karena saya kerja sambil kuliah. Jadi waktu sudah lulus pun ada penyesuaian, saya tidak menyesuaikan. Jadi sampai sekarang saya nggak tahu ijazah saya di mana. Mungkin di laci orang tua saya di rumah. Karena bagi saya ijazah itu konfirmasi aja kepada orang tua saya udah selesai gitu kan. Tapi ini penting, tadi saya tergelitik dengan apa yang Anda sampaikan. Anda mau nembak Rismon gitu kan? Bukan nembak Tapi Rismon, kita ingin memberikan kebenaran kepada masyarakat. Versi? Ya, jadi kita nih yang benar gitu loh. Kan kalau kita begini ya, nah ini kan nembak nih. Satu nih ke dia nih, misalnya ke Don Prit, empatnya ke arah kita. Ke arah kita gitu. Itu kan membuat pertanyaan besar buat Maksudnya kita. Bang Rismon nggak suci-suci amat. Ya nggak suci amat lah. Mas Roy juga nggak suci-suci amat. Itu udah pastilah kayak gitu. Tidak ada manusia yang suci. Ya. Intinya kan begitu. Ya tinggal bagaimana ya. Ya kalau mau dikejar ijazahnya Jokowi, ya buka juga ngejazahmu. Oke, sebentar. Saya harus lihat data. Meski tadi yang others itu berapa persen, Mas? Itu gede cukup banget. Tinggi ya? Iya, cukup tinggi ya. Bisa nggak kira-kira ada ilustrasi tentang isu-isu yang setelah malam ini Bang Andi kan sudah sebut nama Rismon juga tuh. Ya. Kira-kira akan tergelitik, kemakan nggak oleh netizen kira-kira? Salah satu yang mengganggu dalam perbincangan tentang ijazah Pak Jokowi adalah justru ijazah Pak Rismon. Bukan ijazah Mas Roy? Bukan ijazah Mas Roy, karena kayaknya kalau ijazah Mas Roy mulai besok kita naikin. Ya. Tapi justru ijazah Pak Rismon karena kalau tidak salah banyak sekali video yang beredar itu ketika Bang Andi, Mas Andi berusaha berkomunikasi dengan Pak Rismon dengan bahasa Jepang ya. Iya, iya. Dan itu memang terpotong sampai situ. Tapi itu kemudian juga membuat orang bertanya-tanya, Pak Rismon bisa bahasa Jepang nggak? Kayak gitu. Itu benar sekolah di Jepang apa enggak? Saya nggak tahu pertanyaan. Tapi emang kok nggak dijawab Tidak gitu? Nggak direspon kayak gitu. Nah, itu yang memang mengganggu atau katakanlah ada arusnya agak bergeser sedikit nih dari sebelumnya membicarakan ijazah. Betul, Anda bisa jadi kontra narasi. Kalau untuk kontra narasi ya tentu saja bisa dimanfaatkan. Tetapi kalau kita berbicara tentang tema besar ijazah Pak Jokowi ini, kayaknya itu tidak akan terlalu banyak berpengaruh ya. Tidak signifikan untuk kemudian mengalihkan perhatian publik begitu? Iya, tidak terlalu signifikan. Karena yang saya khawatirkan, kalau pola itu yang dijalankan, jika tidak hati-hati, maka akan jatuh pada akan mudah sekali Pak Rismon bilang kill the messenger. Akan mudah sekali mengatakan seperti itu. Dan kita lihat di media sosial di Indonesia, kita sudah melihat banyak sekali upaya atau praktik-praktik seperti itu ya. Jadi saya akan bisa menjadi mengalihkan arusnya agak terganggu sedikit, tetapi apakah itu akan menjadi signifikan, saya kira. Atau karena Rismon bukan siapa-siapa. Ketika sesuatu itu menyoroti tentang Joko Widodo, apapun yang dilakukan Joko Widodo, ke pantai, ke pasar, megang cucu, itu bisa jadi berita begitu. Saya kira kalau dalam isu ijazah Pak Jokowi ini jadinya Pak Rismon jadi siapa kan? Cuma tidak bisa mengangkat. Beda memang ya? Magnitudenya dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi saya kira di semua hal. Iya. Ekonomi, pemerintahan, politik, keluarga juga bahkan. Iya. Nah, kalau dibandingkan antara Rismon dan Roy Suryo, lebih populer Roy Suryo begitu? Popularitasnya? Iya, tentu saja Pak Roy Suryo lebih populer. Pak Rismon dengan Pak Roy Suryo itu kan jauh lebih populer, jauh lebih dulu dikenal publik Pak Roy Suryo. Iya. Pak Rismon kan belakangan setelah Vina kalau tidak salah. Oke. Nah, menurut Anda, apa yang harus dilakukan oleh sosok seperti Mas Roy Suryo ini untuk bisa sama seperti Pak Jokowi? Artinya tetap menjaga popularitasnya di netizen begitu.
agak susah ya, karena Pak Jokowi itu kan presiden yang sudah selesai gitu ya. Nggak usah sungkan jawabnya. Mas Roy baik kok, dia nggak akan marah gitu. Apa Mas Pie? Bukan orang suci, saya nggak pernah ngaku orang suci loh ya. Sabar Pak, sabar. Dijawab dulu. Nah. Ya, saya kira malah saya bertanya-tanya, emang ada kebutuhan apa Pak Roy sampai harus terkenal? Ya, saya nggak tahu, mungkin punya agenda tertentu. Kata Bang Andi kan ada yang belum nggak kesampaian gitu. Tapi nanti coba strateginya kira-kira gimana? Ini bongkar bisnis kita ini. Oh maksudnya kalau mau begitu Mas Roy pakai jasa Anda aja begitu. Oke lah. Tapi secara umum untuk tetap ada dalam perbincangan publik adalah yang dibicarakan oleh publik itu dua hal. Pertama artis, yang kedua adalah isu-isu atau aktivitas-aktivitas yang bombastis kayak gitu. Ada nilai bombastisnya. Nah, Pak Jokowi dia adalah seorang artis sebelum menjadi politisi, sebelum menjadi presiden dia adalah seorang artis lebih dulu kayak gitu. Dikenal masyarakat. Dikenal dulu oleh masyarakat dan dia melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kan efeknya tinggi, bombastis pada waktu itu deh. Nah, sekarang yang dilihat itu kan yang membuat isu ini menarik bukan Pak Roy Suryonya sebenarnya, tapi karena Pak Jokowinya. Sosoknya. Karena sosok Pak Jokowinya. Dan ini menjadi isu yang besar karena ijazah itu kan hal yang remeh sebenarnya, hal yang tidak banyak orang yang ngulik juga. Kalau Mas Roy nanya ijazah saya, pasti tidak akan seheboh ijazah Jokowi begitu. Tidak akan saya kira. Dan nggak ada kebutuhan juga Pak Roy nanya ijazah Mas Roy. Kita nggak tahu ada udang di balik bakwan seperti apa. Ya. Mas Roy pernah saya tanya loh di studio yang sama. Ini baterainya nggak habis-habis ya. Saya penasaran siapa sponsornya, siapa bohirnya. Cuma tadi kan Bang Andi agak mengeluarkan satu diksi yang menggelitik. Jangan-jangan semua soal ijazah Jokowi ini, bahkan kata Mas Roy nanti kalau perlu ijazahnya Jan Etes nanti juga akan ditelusuri. Itu bisa berhenti Mas Roy kalau Mas Roy masuk kabinet begitu, jadi menteri atau jadi kepala badan begitu ya Mas ya? Enggak, sama sekali enggak. Saya pernah itu ngapain? Ya, saya pernah jadi bantu presiden, ngapain lagi? Saya tuh hanya ingin santai Mas, menikmati mobil tua, mobil kuno gitu, keliling di mana-mana gitu. Ini kan di tengah-tengah itu ada peralatannya, ada soal kejujuran yang menggelitik. Jadi jangan Jokowi siapapun ya, kalau pejabat ya mungkin anaknya gitu. Nah, sudah saya masuk. Nah itu nanti pasti akan dikejar. Kalau misalnya tadi, kenapa Pak SBY enggak? Kenapa Bu Mega tidak? Bu Mega jujur, Bu Mega memang pernah diempat, tetapi kan beliau tidak selesai. Tapi kemudian udahlah pakai ijazah SMA saja. Akan halnya terakhir beliau dapat gelar beberapa profesor honoris causa, itu soal lain. Pak SBY jelas profesor di IPB, Bung Karno jelas insinyur dari Teknik School ke Bandung. Itu ya, Bung Hatta bahkan ijazahnya sangat membanggakan seluruh Indonesia, dipamerkan di Universitas Rotterdam di Belanda. Jadi clear. Dan ini adalah ada undang-undang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008. Memang ada pasal 11, tapi di pasal 11 di ayat 2 itu mengatur pejabat publik. Nah ini kalau tanya gini, menampilkan apa? Enggak uang. Ini loh salah satu yang bocor. Ya, jadi artinya perbandingan ijazah. Bisa kayak gini. Nah, ini kan ijazah yang paling atas nih fotokopi. Kenapa sampai fotokopi? Ya, sekarang bisa ambil fotokopi yang ada di ijazah itu nomornya jelas 120. Sementara ijazah di bawahnya milik Pronojiwo, bawahnya lagi milik Hari Mulyono, bawahnya lagi milik paling bawah itu milik Hari Mulyono, yang milik Setining C. Itu jelas betul, tidak identik. Nih huruf Z yang kemudian tidak sama posisinya, ya, kemudian A yang kemudian mulai sendiri itu punyanya Jokowi, yang lain identik. Ya ini mungkin nggak tahu saja, tapi ini sering saya papar, bahkan ada di X-nya Rismon, ada juga di X-nya Dr. Pak. Ya, itu contoh. Ini hanya satu contoh saja dari sekian contoh ilmiah yang besok akan dipakai. Dan ini sudah kita siapkan, Mas Doni, Pak Arianto, sudah kami siapkan. Kami usulkan ini ke Bareskrim juga sudah. Tapi oleh Bareskrim kalau ditilanjutkan dipanggil. Saya dipanggil. Apa maksud?
dengan berkabar. Enggak, mereka enggak menggunakan ini sebagai bukti, tapi kemudian malah nyari bukti-bukti yang enggak jelas. Ijazah pembanding yang disebut Bareskrim itu dijelaskan yang mana. Ya, nah besok makanya kita tanya skripsi sebagai pembandingnya, skripsi yang mana yang tidak ada lembar pengujiannya, yang tidak ada lembar pengesahannya. Misalnya kayak gitu. KKN-nya tahun berapa? Pak Yun Hamdani mengatakan 83. Padahal ternyata Jokowi mengatakan 85 awal. Di KKN awalnya bilang 83. Tetapi setelah Jokowi bilang 85, semua 85. Bahkan ada kepala desa nama Karno itu. Wah, udah kerja. Besok paginya Pak Karno itu ke rumahnya Jokowi yang ada di Kutai Utara itu. Jadi clear kan? Udah jelas kan? Siapa dia gitu loh. Jadi udah jelas banget sekarang. Orang yang diambil keterangannya itu ternyata memberi pesono. Lah nggak fair itu namanya. Makanya Mas Doni besok itu fair. Bang Derbo, saya terima kasih pada Pak Arianto. Andai kata ya Pak Arianto tuh malah di Kapolri mentahkan semuanya, semua diundang. Bahkan kalau perlu setuju kok Bang Andi Aswan undang, saya nggak ada keberatan. Pihak-pihak itu diundang, didengarkan semuanya apa sukanya, sehingga masyarakat live streaming Nusantara TV live breaking news dari sana. Nah itu akan bagus sekali. Jadi ya udah besok kita sama-sama semua. Bang Andi juga datang boleh dong. Apa responnya? Iyalah. Ya saya juga sebenarnya tergelitik untuk hadir juga. Saya pengen lihat reaksi-reaksi di sana seperti apa gitu. Tapi saya mau menjawab itu yang katakan diatur-atur oleh Pak Jokowi, ya, yang dia di Desa Keton. Ini kan ada seorang reporter juga yang investigasi langsung, yang ini real nih, ya, bukan pihak A, pihak B. Ya Mas Dipo itu kan dari Kompas, ya kan, itu dibongkar semua itu. Ya, ada tuh juga fotonya si gondrong itu namanya Dodo kan begitu. Kan selama ini kan dikatakan Desa Ketoyan itu berdiri setelah tahun 2000. Itu omong-omong dari mana lagi? Itu ada Mas Topik itu sama Rismon di YouTube-nya Rismon itu kan. Itu kan dibantahkan langsung sama sekretaris desa. Dijelaskan ada buku besarnya tahun 54. Sebelum tahun 54 itu sudah ada. Dan sudah ada cariknya juga di situ. Ya kan? Itu sendiri udah terbantahkan oleh siapa? Oleh Rismon sendiri. Dan dikonfirmasi langsung oleh investigasi dari wartawan Kompas di situ. Ya saya belum selesai. Jangan dijawab-jawab dulu. Itu kan kenyataan yang ada, ya kan? Coba mengenai apa? KR, kedaulatan rakyat. Ya kan? Waktu kita di TV yang itu berdua nih sama Mas Arianto, coba Dokter Tipa bilang apa? Saya ini adalah sudah menginvestigasi, sudah membedah macam-macam. Lah iki dokter klinik atau dokter residence, ya, atau dokter umum. Kok hebat sekali, rasa seperti penyidik gitu loh. Pasa dan puasa, wah kenceng banget tuh. Pasa, nggak ada puasa. Dikonfirm lagi sama Mas Roy kan, pasa itu nggak ada bicara puasa. Saya hitung 18 Juli nggak salah, itu pasa. Dicek, dikonfrontasi lagi, cek lapangan langsung oleh Rismon. Di perpustakaan itu KR kan ada, apa namanya kita lihat secara digitalnya kan, ada keluar tuh digitalnya, tulisannya itu si Rismon itu lagi live juga di situ, saya ikutin, puasa tulisannya. Kemudian nggak ada Jokowinya tuh, Sentana TV itu kan dibilang nggak ada Jokowinya itu kan, dicek lagi nomor 14 Joko Widodo. Artinya apa? Semua terbantahkan argumen-argumen yang mereka lakukan itu. Sepertinya kan mau framing itu mereka seperti itu, ya. Sehingga jadi bahan, padahal ini adalah menggali kuburan mereka sendiri gitu loh. Santai aja Mas Roy ya. Ini kan juga TPU kan berbeda dengan Mas Roy. Mas Roy itu kan adanya itu adalah di Polda Metro Jaya. Yang ini kan TPUA. Coba aja tadi kita lihat itu Egy Sujana, ya. Ya dia kan dibilang nggak ada itu Rismon, nggak ada itu Roy Suryo itu TPUA, ya. Dan dia sendiri saya mundur sebagai TPUA kan, ya kan. Bagaimana hoax? YouTube dia ngomong kok, kelihatan dia ngomong. Siapa Rismon? Itu dipotong-potong. Siapa Roy Suryo, ya kan?